Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada fungsi. Sebelum memulai, mari kita mengingat kembali beberapa istilah dalam aljabar. Yang pertama, variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui pada suatu bentuk aljabar. Koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak terikat pada variabel atau pangkat dari variabelnya adalah 0. Sebagai contoh, perhatikan fx sama dengan 8x kuadrat dikurang 7x ditambah 16. Huruf yang tidak diketahui dalam fungsi ini adalah huruf X, maka variabelnya adalah X. Koefisien. Koefisien ada koefisien dari X kuadrat yang pangkat 2, berarti bilangan yang berada di depan X pangkat 2, yaitu bilangan 8. Maka koefisien dari X kuadrat adalah 8. Koefisien dari X, bilangan yang berada di depan X adalah negatif 7. Maka koefisien dari X adalah negatif 7. Sedangkan bilangan yang tidak terikat pada variabel adalah 16. Maka konstanta dari fungsi ini adalah 16. Istilah lain yang juga harus kalian ketahui adalah banyak suku. Banyak suku adalah banyaknya kelompok bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operator penjumlahan atau pengurangan. Suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau pangkat dari variabelnya sama. Sebaliknya, suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang tidak sama atau pangkat dari variabelnya tidak sama. Sebagai contoh, perhatikan dua fungsi berikut ini. Fx sama dengan 8x kuadrat dikurang 7x ditambah 16 dan Gx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 5x dikurang 4. Banyak suku dari Fx. Kita lihat, banyak suku tadi adalah kelompok bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operator penjumlahan atau pengurangan. Sehingga kita lihat di sini ada tanda kurang, ada tanda tambah. Yang memisahkan ini adalah kelompok-kelompok aljabarnya. Kita perhatikan ada 8x kuadrat, ada negatif 7x, dan ada 16. Maka terdapat 3 kelompok bentuk aljabar, sehingga banyak suku dari Fx adalah 3 suku. Bagaimana dengan Gx? Banyak suku dari Gx. Apakah kalian bisa menentukan? Ya, benar sekali. Banyak suku dari Gx adalah 4 suku, yaitu X pangkat 3, 1 suku, X pangkat 2, 2 suku, negatif 5X, 3 suku, dan negatif 4, 4 suku. Mari kita melihat contoh dari suku sejenis. Suku sejenis berarti variabelnya harus sama atau pangkat dari variabelnya harus sama. Jadi kalau pangkat 2 berarti harus dengan yang pangkat 2. Pangkat 1 dengan yang pangkat 1. Begitu juga kalau yang pangkat 3 dengan pangkat 3. Kita lihat dari fungsi fx dan gx kita dapat memperoleh suku yang sejenis adalah 8x kuadrat sejenis dengan x kuadrat. Ya, 8x kuadrat kita lihat sejenis dengan x kuadrat. Sedangkan 8x kuadrat tidak sejenis, 8x kuadrat tidak sejenis dengan x kuadrat. Yang ini pangkat 2, sedangkan x kuadrat pangkat 8x kuadrat tidak sejenis dengan x pangkat 3. Oke. Contoh suku sejenis yang lain.
Misalnya, negatif 7x sejenis dengan negatif 5x. Atau 16 sejenis dengan negatif 4. Untuk menentukan yang tidak sejenis lebih banyak lagi variasinya. Misalnya, 16 tidak sejenis dengan x kuadrat, atau negatif 7x tidak sejenis dengan dengan x pangkat 3 misalnya. Seperti itu ya, kalian bisa menemukan variasi-variasi yang lain. Sekarang kita memasuki materi inti, kita mulai dengan operasi penjumlahan pada fungsi. Misalkan diketahui fungsi fx dan fungsi gx, maka penjumlahan fungsi fx dan fungsi gx dinotasikan sebagai f ditambah g dalam kurung, terus kemudian dalam kurung lagi x. Dibaca mudah saja f ditambah gx. Jadi kurungnya tidak perlu dibaca. Didefinisikan sebagai f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Ini akan kita tentukan dengan cara menjumlahkan suku-suku sejenis dari kedua fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan x kurang 5 dan fungsi gx sama dengan 3x ditambah 7. Tentukan hasil penjumlahan kedua fungsi. F ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Kita masukkan fx-nya terlebih dahulu. Lihat, fx di sini adalah x kurang 5. Ibu tulis x kurang 5. Ditambah gx. Gx-nya adalah 3x ditambah 7. Ini 3x ditambah 7. Ingat, untuk menentukan hasilnya kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. X kita jumlahkan dengan 3x. Kemudian ini negatif 5 kita jumlahkan dengan positif 7. Sehingga kita dapatkan 4x dari x ditambah 3x. Negatif 5 ditambah 7 adalah 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa f ditambah g x sama dengan 4x ditambah 2. Baik, kita lihat contoh yang lain. Contoh 2. Diketahui fungsi fx sama dengan 8x kuadrat dikurang 5 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Tentukan A, hasil penjumlahan f ditambah gx, yang B, variabel, koefisien, konstanta, dan banyak suku dari hasil penjumlahan tersebut. Mari kita jawab. F ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Apa itu fungsi fx? Kita ambil dari apa yang sudah diketahui di sini. Fx adalah 8x kuadrat dikurang 5. Masukkan 8x kuadrat dikurang 5 ditambah dengan gx. Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Ibu masukkan. Hasilnya kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. 8x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 3x, ini ibu tulis yang punya variabel terlebih dahulu, konstantanya kita tulis di bagian belakang, dikurang 5 dikurang 9. Sehingga kita dapatkan 8x kuadrat ditambah x kuadrat adalah 9x kuadrat ditambah 3x. Negatif 5 dikurang 9 adalah negatif 14. Jadi hasil dari f ditambah gx sama dengan 9x kuadrat ditambah 3x dikurang 14. Sekarang bagian B. Dari hasil penjumlahan f ditambah g di atas, kita peroleh 9x kuadrat ditambah 3x dikurang 14, maka huruf yang tidak diketahui dalam fungsi ini adalah huruf x. Maka variabelnya adalah x. Sedangkan koefisien berarti kita lihat per suku. Koefisien dari x kuadrat berarti bilangan yang ada di depan x kuadrat yaitu 9. Koefisien dari x, bilangan yang ada di depan variabel x, 3. Dan konstanta
bilangan yang tidak terikat pada variabel, yaitu negatif 14. Konstanta adalah negatif 14. Banyak suku. Berapa banyak sukunya? Banyak sukunya ada 3. Betul sekali. 1 suku, 2 suku, 3 suku. Jadi banyak sukunya adalah 3. Untuk lebih memahami operasi penjumlahan, kita lihat satu contoh lagi. Contoh 3. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 7. Fungsi gx sama dengan 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 6. Dan hx sama dengan 7x ditambah 4. Tentukan hasil dari A, f ditambah hx, dan B, f ditambah gx. Kita jawab bagian A, f ditambah hx. Hati-hati anak-anak, f ditambah hx artinya adalah fx ditambah hx. Kita masukkan fx-nya terlebih dahulu. Fx-nya adalah 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 7. Ditambah dengan hx, bukan gx ya, tapi hx. Hx-nya adalah 7x ditambah 4. Selanjutnya baru kita hitung suku-suku yang sejenis. 2x kuadrat tidak ada pasangannya, tetap. Kemudian negatif 5x kita tambahkan dengan 7x. Dan 7 kita tambahkan dengan 4. Kita peroleh 2x kuadrat ditambah 2x dari negatif 5x ditambah 7x, 2x. Kemudian 7 ditambah 4 sama dengan 11. Jadi f ditambah hx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 11. Bagian B. Pertanyaannya adalah f ditambah gx. Berarti fx ditambah dengan gx. Kita masukkan fx-nya seperti tadi. 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 7. Ditambah dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 9x dikurang 6. Kita kumpulkan suku yang sejenis. Di sini ada suku sejenisnya 2x kuadrat sejenis dengan 3x kuadrat. Jadi kita jumlahkan 2x kuadrat dan 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 5x dikurang 9x. Gue tuliskan dan ditambah 7 dikurang 6. Kita hitung hasilnya 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat 5x kuadrat. Negatif 5x dikurang 9x. Negatif 5x dikurang 9x ditambah 7 dikurang 6. Hasilnya adalah 5x kuadrat dikurangi 14x dari negatif 5 kurang 9. Kemudian 7 dikurang 6 sama dengan 1, jadi ditambah 1. Jadi hasil dari f ditambah gx sama dengan 5x kuadrat dikurang 14x ditambah 1. Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu operasi pengurangan pada fungsi. Misalkan diketahui fungsi fx dan fungsi gx, maka pengurangan fungsi fx terhadap fungsi gx dinotasikan sebagai f dikurang gx. Ingat, kurungnya tidak perlu dibaca. Dengan f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Ditentukan dengan cara mengurangkan suku-suku sejenis dari kedua fungsi tersebut. Jadi caranya sama seperti bagian yang pertama ya, yaitu penjumlahan. Kita lihat contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 15 dan fungsi gx sama dengan 7x dikurang 9. Tentukan hasil pengurangan f dikurang gx. Kita jawab, f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Masukkan fx-nya terlebih dahulu, yaitu 3x ditambah 15, ya, 3x ditambah 15, kemudian dikurang dengan 7x dikurang 9. Kalau kalian lihat di sini, Ibu gunakan tanda kurung, supaya hasilnya nanti tidak keliru.
Kita kumpulkan yang sejenis 3x dikurang 7x. Kemudian 15 ditambah 15 dikurang negatif 9. 3x dikurang 7x adalah negatif 4x. Kemudian operasi ini menjadi tambah 15 ditambah 9. Sehingga kita dapatkan hasilnya negatif 4x ditambah 24. Jadi hasil dari f dikurang gx sama dengan negatif 4x ditambah 24. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui fungsi-fungsi kuadrat fx sama dengan 8x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Tentukan a f dikurang gx dan b g dikurang fx. Kita jawab f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Perhatikan fx-nya terlebih dahulu. Hasilnya adalah sama dengan 8x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Kita masukkan terlebih dahulu fx. Dikurang dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Perhatikan 8x kuadrat nanti akan berpasangan dengan x kuadrat, negatif 5x dengan 3x, dan 6 dengan 9. Tapi hati-hati dengan tandanya. 8x kuadrat dikurang x kuadrat, betul, dikurang 5x, perhatikan dikurang 5x dikurang 3x. Kemudian ditambah 6x dikurang dengan negatif 9. Kita peroleh 8x kuadrat dikurang x kuadrat adalah 7x kuadrat. Negatif 5x dikurang 3x adalah negatif 8x. Kemudian tambah 6 dikurang negatif 9 menjadi tambah 6 ditambah 9. Sehingga hasilnya kita peroleh 7x kuadrat dikurang 8x ditambah 15. Jadi hasil dari f dikurang gx sama dengan 7x kuadrat dikurang 8x ditambah 15. Bagian B sekarang. G dikurang fx, berarti g-nya terlebih dahulu anak-anak. Gx dikurang fx. Kita masukkan gx-nya. X kuadrat ditambah 3x dikurang 9 dikurang, hati-hati, ibu bilang kalau pengurangan gunakan kurung, sehingga hasilnya nanti tidak keliru. Dikurang dengan 8x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Sama, kita kumpulkan yang sejenis, x kuadrat dikurang 8x kuadrat ditambah 3x dikurang negatif 5x. Di sini harus hati-hati, lihat ya. 3x dikurang negatif 5x. Dikurang 9 dikurang 6. Maka kita dapatkan x kuadrat dikurang 8x kuadrat negatif 7x kuadrat. Operasi 3x dikurang negatif 5x menjadi 3x ditambah 5x. Negatif 9 kurang 6. Hasilnya adalah kurang 15. Sehingga kita peroleh negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 15. Jadi hasil dari G dikurang fx sama dengan negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 15. Jika kita perhatikan, hasil dari f dikurang gx tidak sama dengan G dikurang fx. Dari sini bisa kita ketahui bahwa pengurangan fungsi juga tidak berlaku sifat komutatif. Baik. Untuk lebih memahaminya, kita lihat satu contoh lagi. Contoh yang ketiga. Diketahui fungsi-fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 12x dikurang 9, gx sama dengan 7x dikurang 1, dan hx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. Tentukan
F dikurang GX, dan H dikurang Fx. Kita jawab bagian A. Kita lihat F dikurang GX. Berarti artinya adalah Fx dikurang Gx. Kita masukkan Fx-nya. 2x kuadrat ditambah 12x dikurang 9 dikurang dengan ambil gx-nya, masukkan, dikurang dengan 7x dikurang 1. Sama dengan 2x kuadrat tidak punya suku yang sejenis di gx, dia tetap, ditambah 12x dikurang 7x dikurang 9 dikurang negatif 1. Bisa mengerti ya? Hasilnya 2x kuadrat tetap, ditambah 12x kurang 7x berarti ditambah 5x. Operasi negatif 9 kurang negatif 1 menjadi kurang 9 ditambah 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 8. Kita jawab bagian yang B ya. Jadi bisa disimpulkan. Oke. Kita jawab bagian yang B. H dikurang Fx sama dengan H dikurang Fx. Berarti Hx dikurang Fx. Betul? Hx dimasukkan terlebih dahulu. 2x kuadrat ditambah 5 dikurang 2x kuadrat ditambah 12x dikurang 9. Kita kumpulkan yang sejenis. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Kemudian Ibu ambil yang x-nya terlebih dahulu, dikurang 12x. Ditambah 5, ini harusnya ditambah 5, dikurang dengan negatif 9. Sehingga kita dapatkan 2x kuadrat kurang 2x kuadrat adalah 0, kurang 12x. Kemudian ini tambah ya anak-anak, tambah 5 ditambah 9. Sehingga kita peroleh negatif 12x ditambah 14. Betul sekali, Ibu coret saja 14. Jadi hasil dari H dikurang Fx sama dengan negatif 12x ditambah 14. Kita sampai pada bagian akhir dari pelajaran kita hari ini. Kerjakan soal-soal berikut sebagai latihan untuk mengetahui apakah kamu sudah cukup memahami materi yang disampaikan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang operasi perkalian pada fungsi. Selamat belajar dan ingat untuk menjaga daya tahan tubuh agar kalian semua tetap sehat. Sampai jumpa.